Jadi saya tekankan sekali lagi, karena salah satu program utama pemerintah Kota Medan ke depan ini adalah masalah kebersihan. Oleh karena itu tetap diperhatikan dalam pengelolaannya. Seperti pemungutan sampah yang sebelumnya itu terpusat di Dinas Kebersihan, kita sekarang sebar ke kewilayahan, ke kecamatan, ke kelurahan. Jadi fungsi dan tugas dari Dinas Kebersihan hari ini kita fokuskan untuk TPA, karena memang kami akui Medan pernah dijuluki sebagai kota terjorok, itu salah satunya karena TPA kita masih TPA pendamping. Ini lagi kita ganti menggunakan sanitary landfill. Untuk bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA itu sebesar 25%. 25% sampah masyarakat harus bisa diolah. Rata-rata per hari kita sampah Kota Medan ini kurang lebih ada 2000 ton. 2000 ton per hari sampah yang harus masuk ke TPA. 25% itu harus bisa berkurang. Sampah jangan dibuang sembarangan, kumpulkan di lingkungan, bisa dikumpulkan di lingkungan untuk bisa langsung ditukarkan dalam bentuk uang elektronik. Halo, salam kolaborasi. Selamat datang di BK Medan, Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Persoalan sampah menjadi perhatian serius bagi Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sejak memimpin Kota Medan, Wali Kota telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di kawasan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Diawali dengan pelimpahan sebagian pengolahan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke kecamatan, penerapan teknologi Alfimer di tempat pembuangan akhir hingga mengubah sistem pengelolaan sampah. Wali Kota juga mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi dalam menangani sampah di Kota Medan yang mencapai 2.000 ton per harinya. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah seperti yang dilakukan Kecamatan Medan Barat dengan Kepul ID. Kolaborasi ini dilakukan selain untuk mengatasi masalah keterbatasan tempat penampungan sampah di Kota Medan, meminimalisir sejumlah sampah yang dibawa ke TPA, juga sebagai salah satu langkah untuk mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana kolaborasi yang telah dilakukan dan manfaat dari pengolahan sampah di kecamatan, telah hadir bersama kita Camat Medan Barat dan Lurah Seagul, serta dari pihak swasta yaitu Kepul ID yang akan berbincang bersama kita tentang program pengelolaan sampah yang menjadi instruksi Wali Kota Medan Bobi Nasution. Halo sahabat kolaborasi, telah bergabung bersama kita di sini. Camat Medan Barat, ada Pak Lili bersama kita, dan juga Lurah Seagul, ada Pak Aidil, dan juga ada Bang Abdul dari Kepul ID. Kita akan berbincang bagaimana kolaborasi dalam penanganan sampah di Kecamatan Medan Barat. Terlebih dahulu kita akan bertanya ke Pak Camat Medan Barat. Salam kolaborasi, Pak. Salam kolaborasi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Camat, bisa dijelaskan bagaimana penanganan sampah yang dilakukan di Kecamatan Medan Barat sendiri? Baik, terima kasih ya. Di Kecamatan Medan Barat, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang lain, saya akan sampaikan dulu bahwa Kecamatan Medan Barat ini luasnya 540 hektar dengan jumlah penduduk 92.761, ya, jumlah kepala keluarga 29.600, dan jumlah rumah tangga ada 17.296. Lingkungan kita ada 98. Jumlah armada yang ada hasil daripada pengalihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ya, yang kepada kita punya 1 kontainer, kita punya 2 konvektor, kita punya 2 amrol, dan 10 taper. Sedangkan untuk armada becak kita ada 76 armada becak kita. Dan di samping itu juga kita ada tenaga, bestari kita ada 53, sedangkan melati kita ada 58 untuk Kecamatan Medan Barat. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira penanganan sampah di Kecamatan Medan Barat sendiri sudah terbilang optimal dan cukup maksimal nggak hasilnya, Pak? Begitu.
Baik, kalau optimal ya kita melakukan kegiatan ini dengan armada yang ada, kita lakukan dengan optimal gitu. Tapi tentunya hal ini untuk penanganan sampah di Medan Barat tentunya kan belum maksimal nih. Nah, harus ada kolaborasi, harus ada inovasi yang kita lakukan, dilaksanakan di Kecamatan Medan Barat. Karena jumlah sampah kita setiap hari, yaitu kita ambil saja secara umum bahwa rumah tangga yang ada di Kecamatan Medan Barat itu 17.296, kita kalikan rata-rata, setiap rumah tangga itu 0,75 kilo sampah yang dihasilkan, lebih kurang itu ada sekitar 13 ton setiap hari yang harus kita kelola, kita angkut, ya, baik itu dilakukan oleh Bestari, itu dilakukan oleh Taper, dilakukan oleh konvektor, dilakukan oleh Amrol, dan kontainer itu ke tempat pembuangan akhir kita di TPA, di Terjun. Baik, itu yang dilakukan. Siap. Menyinggung soal penanganan sampah yang dibutuhkan kolaborasi dan juga inovasi. Siap. Nah, baru-baru ini Kecamatan Medan Barat membangun inovasi gitu ya, Pak, menciptakan inovasi dengan sedekah sampah. Siap. Sedekah sampah. Sebenarnya bisa disampaikan program sedekah sampah yang dilakukan itu konsepnya itu seperti apa begitu, Pak? Baik ya, sampah ini menjadi konsepnya adalah di dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012, di sana dinyatakan bahwa harus ada pemilahan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga. Nah, di dalam peraturan itu juga dinyatakan bahwa 30% dari sampah itu yang berada di kecamatan ataupun yang berada di kelurahan ataupun yang berada di lingkungan itu tidak dibawa ke tempat pembuangan akhir. Karena memang sampai dengan hari ini tempat pembuangan sampah kita yang di Terjun itu kan masih open dumping. Nah, belum sanitary landfill gitu. Nah, jadi konsep inilah yang kita kembangkan sehingga ketika ada kolaborasi yang dilakukan oleh para pihak ini kami terus menangkapnya dan ini bisa dilakukan menjadi satu inovasi gitu. Itulah konsep kita sehingga dengan harapan bahwa 30% yang sampah yang tinggal itu bisa menjadi kenyataan gitu. Dengan adanya bank sampah, kalau saya boleh katakan sebenarnya ini adalah bank sampah modern nih. Tidak butuh tempat gitu kan. Tidak butuh tempat yang luas, tidak butuh biaya yang tinggi. Saya pikir dengan tidak menggunakan APBD juga bisa kok gitu. Kenapa nggak kita lakukan dari hari ini gitu? Kenapa nggak kita lakukan dari sekarang gitu? Saya pikir ini kan harus kita dukung, apalagi dukungan kita terhadap Bapak Wali Kota gitu, yang sangat intent dengan 5 program prioritas beliau. Salah satunya itu adalah Medan Bersih, itu dia. Dituntut inovatif semua jajaran begitu ya, Pak? Harusnya. Harus inovatif. Ya, siap. Baik, Pak Camat, hadir bersama kita juga, sahabat kolaborasi, Pak Lurah Seagul, ada Pak Idil, kita akan berbincang. Nah, kita akan tanyakan kepada Pak Lurah ini, bagaimana awalnya ide untuk melakukan penanganan sampah ini sendiri. Boleh dijelaskan Pak Lurah? Jadi, terima kasih, Mbak. Awalnya itu saya dilantik di sini bulan 11 bersama Pak Camat juga bersamaan. Ketika nyampe di sini, permasalahan pertama mungkin sampah di sana sini kita kumpulin, makin jadi makin keluar, makin banyak. Jadi memikirnya apa ya yang harus kita buat nguranginnya, harus gimana nih, apa yang mau kita buat, harus ada inovasi. Selain kita cuma ngumpulin, bawa ke TPA, ngumpulin, bawa ke TPA, harus ada nih yang lain kita buat. Berawal lah dari itu, kita sama Cafe Janji Rasa cerita sama ownernya, Kak Jennifer tuh saat itu, apa ya Pak, bisa kita bantu juga buat kelurahan. Kalau kafe pakai sampah, iya kami juga mau buat Pak kebetulan, kerjasama sama Kepul. Ayo kita buat, pihak kelurahan bantu, kita kumpulin sampah, karena temanya saat itu kafe, kita gunakan pick air kita.
PIKR itu generasi remaja yang dibina kelurahan, biar anak-anak ini anak-anak muda ini kita bawa kumpulin sampah sana buat nongkrong di sana. Itulah awal mulanya. Karena Pak Lurahnya anak muda, jadi banyak melibatkan anak-anak muda begitu ya, sahabat kolaborasi ya. Baik Pak Lurah, boleh ceritakan program sedekah sampah ini akhirnya bisa berkolaborasi dengan Kepul ID. Punya kesepakatan bersama itu seperti apa sih? Intinya itu seperti apa begitu? Jadi setelah ke ngafe pakai sampah kemarin, saya komunikasi nih sama Bang Abdul. Kebetulan Bang Abdul kemarin di Dubai. Kami rapat via Zoom. Kami ada program kelurahan tuh Jumat Berkah. Rutin. Jumat Berkah itu siapa warga yang mau sedekah, nanti kita gantikan nasi kotak di masjid, kita bagi-bagiin. Gimana selain makanan juga bagus kita kumpulin sampah. Uang hasil sampahnya sedekahkan ke masjid. Jadi selain makanan, ya mungkin uang. Jadi itu awalnya, ya kita buat Bang, ayo. Jadi di awal juga PIKR, jika saya undang Pak Camat juga nyambut baik. Kita di masjid, pertama Safiatul Rahman di Skata. Kita coba dulu di situ, kita letak stand, kita kasih tahu warga, ternyata antusiasnya tinggi. Setelah itu lumayan terkumpul di situ sekitar 400 kilo tuh ya saat itu Bang. Dapatlah uangnya hampir 500.000. Langsung kami sumbangkan ke masjid. Setelah dari situ juga kami buat di kantor lurah. Jadi sedekahnya itu jangan terfokus hari Jumat gitu kan. Sedekahnya mungkin kapan di kantor ada barangnya silahkan bawa. Nanti ditimbang kita rubah lagi jadi uang oleh Kepul. Selain stand dibuat di masjid saat pagi hari H untuk yang sholat mau bawa sampah sekalian gitu. Kira-kira udah terpikir belum inovasi apa lagi yang bakal dilakukan Kelurahan Sayagul sendiri untuk penanganan sampah selain sedekah sampah ini sendiri? Jadi selain sedekah sampah, kita juga udah kerjasama nih sama Kepul. Kita juga udah ngumpulin pelaku-pelaku usaha di Sayagul. Niatnya juga untuk membantu pelaku usaha. Jadi kami berniat yang seperti tadi program Pak Wali, Bank Sampah. Kenapa kalau nggak kita buat kumpulin sampah, nanti tukar jadi BPJS, bisa untuk bayar BPJS, bisa untuk bayar beli token listrik, bisa untuk bayar air, bisa untuk tadi pelaku usaha niatnya untuk tukar vouchernya, jadi dapat nih 10.000 udah terkumpul, tukar dorsmir sekali, atau tukar minyak makan, tukar sayur mayur gitu kan. Terus itu saya kerjasama sama Kepul, mungkin sekarang ini di tahap sudah sampai mungkin Kepul lagi persiapan untuk nyiapin bukunya dan kartunya ya Bang. Nah, jadi supaya lebih simpel lagi nih pakai kartu ATM, Kepul juga kerjasama Mandiri, tinggal berapa nih 10.000, di ATM-nya udah terisi 10.000, di bukunya ada 10.000, dikumpul-kumpulin, untuk apa nih Bu, mau bayar BPJS, biar kita bayarkan, mau tukar listrik, tukar. Niatnya apa? Yang biasanya sampah itu buang sungai, semua cemari paret, sungai, semua itu pasti kalau kita lihat di sungai itu aja kerjaan kita bersihkan. Jadi niatnya apa? Supaya warga itu bisa milah. Mulai sekarang ini pilah mana yang bisa berharga, mana yang untuk dibuang, dikelola balik. Jitnya apa? Dikumpulin. Memang cuma 5.000 tapi lama-lama misalnya sebulan bisa dapat 200.000. Lumayan, bisa tukar apa tuh? Nah, kita juga membantu pelaku usaha kita, UMKM kita. UMKM. Ini kalau udah selesai di sini, kita lanjutkan ke kelurahan lain di Kecamatan Medan Barat. Jadi biar kita coba dulu. Inovatif sekali sahabat kolaborasi, tapi kita juga ingin tahu, kelihatannya mudah begitu menjalankannya. Tapi saat memulainya sendiri Pak Lurah, kira-kira kendala apa yang kemarin dijumpai? Kendalanya mungkin harus pelan-pelan ya Mbak. Kita harus ke kepala lingkungan, nyebar, harus dari kegiatan kita jelaskan dulu. Satu lagi kendala kita di kelurahan ini, jujur, butut kita itu ada 7 mungkin yang besar-besar di sini. Apa bedanya sama di sana Pak? Jadi kami bilang, ini kalau Ibu ada harian aja, kita kumpulkan, Ibu mau sedekah atau mau tukar yang lain, bisa. Baru mulai terangkul lah warga-warga ini, oh ya Pak bisa ya sedekah, terkumpul lah satu-satu. Kendalanya mungkin di situ sih Mbak. Sahabat kolaborasi, kita tutup di sesi ini, nanti kita akan berbincang lagi dengan Kepul ID.
Sahabat kolaborasi, selain Camat Medan Barat dan juga Lurah Seagul telah bergabung bersama kita Kepul ID. Nah, di sini kita sudah kedatangan CEO Kepul ID. Halo Bang Abdul. Halo Mbak. Halo, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berbincang bagaimana akhirnya Kepul ID bisa berkolaborasi dengan Kecamatan Medan Barat dan juga Kelurahan Seagul. Bang Abdul, bisa dijelaskan dulu sedikit Kepul ID itu sebenarnya apa sih? Oke. Singkat, Kepul ID itu adalah aplikasi mobile yang menawarkan jasa jual sampah online di Kota Medan yang bisa menawarkan di Kepul bisa menjual lebih dari 60 jenis sampah anorganik dan organik gitu. Jadi kita fokus bagaimana mengambil sampah dari hulunya, dari masyarakat, seperti itu. Dari hulu masyarakat, terus masyarakat bisa jual begitu? Bisa jual. Ke Kepul ID begitu ya? Dengan driver Kepul. Baik, sudah jalan berapa lama Bang kira-kira? Kita di Medan udah hampir 1,5 tahun di Medan. 1,5 tahun di Medan. Nanti kita bisa jual berarti ya sampahnya? Boleh. Boleh banget. Baik, Bang Abdul, hal apa sih sebenarnya yang mendasari akhirnya Kepul ID membangun kolaborasi dengan Kecamatan Medan Barat dan juga Kelurahan Seagul sendiri? Oke. Sebenarnya masalah sampah ini masalah besar di Indonesia, terkhusus di Kota Medan. Jadi saya berinisiatif dan saya tahu bahwasanya masalah besar ini nggak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan beberapa stakeholder maupun pemerintah, swasta, dan desa mungkin ya. Jadi kita sebenarnya open banget, welcome sama semua yang berkolaborasi karena misinya adalah demi kebaikan lingkungan itu. Jadi pada saat Bang Aidil ngajak nih Zoom meeting dulu, meetingan, ngobrol tentang gimana konsep mau kita Kepul bangun nantinya dan apa yang bisa dikolaborasikan dengan Lurah Seagul dengan sedikit mungkin hampir 1 jam, sejaman meeting udah dapat apa yang kita kolaborasikan di Lurah, di Kelurahan Seagul gitu. Jadi saya yakin pada saat Kepul berkolaborasi dengan pemerintah, masalah sampah akan cepat terselesaikan karena ada hal yang nggak mungkin Kepul bisa rangkul gitu, karena Kepul ini swasta dan kita harus gandeng negeri untuk kolaborasi ini berjalan dengan baik gitu sih. Pentingnya kolaborasi. Benar. Pentingnya kolaborasi. Lalu dengan sampah-sampah yang sudah terkumpul sendiri, Kepul kelola seperti apa akhirnya? Oke. Semua sampah yang Kepul kelola itu akan dibuang ke gudang Kepul, gudang besar Kepul, warehouse-nya. Setelah itu di situ akan dipilah sampah yang dari plastik, kertas, karton, minyak, logam dan lain sebagainya akan dipilah, dibersihkan. Setelah dibersihkan dari warehouse Kepul, kita akan jual ke beberapa pabrikan. Kayak pabrik kertas, pabrik minyak, jelantah, pabrik kardus dan lain pabrik sebagainya gitu. Jadi tahap pertama ngambil dari masyarakat dengan yang kotor, belum terpilah, belum dibersihin. Setelah itu akan dibawa ke warehouse-nya Kepul, akan dipilah, dibersihin. Setelah dibersihin baru dijual ke pabrik gitu. Bang, sejauh ini kerjasama dengan pemerintah ya, apa ini jadi yang pertama dengan Kecamatan Medan Barat atau sebelumnya sudah pernah ada kolaborasi seperti kalau itu? untuk kecamatan dan mungkin lurah ini yang pertama. Ini yang pertama. Tapi kalau untuk dinas, kita udah kerja sama dinas pendidikan, sama dinas lingkungan hidup, sama dinas kebersihan Kota Medan, dan juga kemarin juga sempat berkolaborasi di audiens dengan Pak Bobi. Responnya bagus banget. Apapun yang bisa dikolaborasikan di Medan, saya akan support katanya. Baik. Gitu, jadi kalau untuk lurah dan camat ini yang pertama. Ini yang pertama. Karena kita memang kalau kita ngajaknya mungkin perlu proses. Jadi kita kemarin alhamdulillah dapat rezeki, jumpa Bang Aidil, jumpa Pak Camat, responnya bagus, kenapa nggak kita gaskan gitu ya? Iya. Gas terus ya. Gas terus ini pokoknya. Mudah-mudahan ini jadi trigger buat kecamatan dan kelurahan lain begitu ya Pak Camat, Pak Lurah ya, setuju ya? Ya, setuju. Baik, teman-teman kita kembali lagi nih ke Pak Camat. Pak Camat, saya ingin bertanya, kira-kira dari program sedekah sampah yang sudah berjalan ini, dampak apa yang terlihat Pak di masyarakat Pak? Baik, yang pertama dampak yang paling nyata itu, masyarakat sudah berubah. Ya berpikir bahwa yang masyarakat selama ini mengatakan bahwa sampah itu adalah kotor, sampah itu tidak berguna, setelah itu. Nah dengan adanya kegiatan ini, masyarakat sudah bisa sehari ini memilah-milah baik sampah harian yang dia dia peroleh gitu kan. Nah, itu dia sudah mulai sayang untuk membuangnya gitu. Kenapa? Rupanya sampah yang hari ini itu bisa bernilai ekonomis gitu.
Nah ini kan merupakan satu hal yang baik gitu kan, yang kita lihat. Sehingga konsep-konsep ini saya pikir ini perlu kita teruskan gitu. Nah, apalagi tadi ada konsep yang disampaikan juga oleh Pak Aidil tadi tentang bagaimana ketika hasil sampah ini misalnya sudah dijual itu langsung ke buku tabungan, ya kan? Apalagi kalau memang bisa ke depannya nanti dia seperti e-money gitu. Artinya sampah begitu sudah ditimbang ya di tingkat lingkungan mungkin nanti dibuat ke depannya ya, dia sudah ada alatnya ya. Alatnya di situ sudah bisa di top up kan gitu. Di top up kan langsung muncul uangnya. Ini kan juga satu inovasi gitu. Sehingga masyarakat sudah menyatakan bahwa oh, ini satu kegiatan ini sudah lebih baik gitu. Nah, kondisi ini saya pikir bisa menjadikan Kecamatan Medan Barat ini bisa lebih bersih lagi. Orang tidak membuang lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Aidil tadi gitu kan. Iya gitu. Bisa bayar parkir. Kan? Bisa. Gitu, siap ya. Pak Camat, selain program sedekah sampah, kita ingin tahu upaya apa lagi yang dilakukan Kecamatan Medan Barat dalam penanganan sampah sendiri, Pak? Baik, kalau tadi kita masih bercerita ya mengenai sampah-sampah mungkin yang anorganik, udah itu kertas, logam tadi. Kami ke depannya, kami sudah juga MOU dengan pihak Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kehutanan. Baik. Ada beberapa yang mau kita buat. Pertama sekali adalah kita mau buat bukan bentuknya rebubisasi, tapi sebenarnya kita ingin melakukan penanaman pohon. Ya, kita akan menanam pohon bambu di sekitar Sungai Deli. Ya, itu begitu juga dengan pohon nau. Pohon nau itu pohon aren. Nah, kita juga akan melakukan itu. Selanjutnya, kita akan juga mengelola sampah organik ini. Ya, kita akan membuat menjadi ekoenzim. Setelah itu kita juga ada keinginan untuk memelihara maggot. Maggot. Ya, maggot, dan hari ini kan itu trending. Maggot ini bisa dimanfaatkan untuk makanan ikan. Ya. Dan ini maggot ini dia cukup ligat dan cukup kencang untuk makan sayuran-sayuran bekas itu. Karena kebetulan di tempat kita juga ada satu pajak lah ya. Kalau di Medan dibilang pajak, satu pajak itu pajak palapa. Sehingga di situ bisa kita dapatkan ini bekas sayuran yang terbuang. Setelah itu ada buah-buah, baik buah mangga dan lain-lain, jeruk itu kita bisa manfaatkan. Baik ekoenzim dan bisa kita manfaatkan juga untuk membuat makanan maggot. Saya pikir ini menjadi satu kemajuan bagi kita ketika misalnya kalau ini sudah bisa kita garap, baik itu sampah yang anorganik, setelah itu sampah yang organik, bukan tidak mungkin kalau selama ini Medan Barat itu memiliki sampah yang hari-harinya itu misalnya 13 ton, kita akan bisa kurangin kalau program pemerintah tadi misalnya 30%, kenapa enggak kalau 50% tinggal. Jadi tinggal misalnya ya 6,5 ton gitu yang dibawa ke tempat pembuangan akhir yang diterjun itu. Ini kan merupakan hal yang baik gitu, kita lakukan terus. Dan ini jujur, ini kegiatan ini kita lakukan sustainable, terus-menerus. Ya, terus-menerus dan melibatkan semua stakeholder. Ini harapan kita, baik itu yang ada di kecamatan, begitu juga rumah sakit yang ada di tempat kita, begitu juga tempat-tempat kita lain, yaitu tempat makan dan lain, itu sudah kita kerjasamakan semuanya. Dalam rangka untuk mengatasi bagaimana kecamatan ini menjadi kecamatan bersih, yang endingnya adalah Kota Medan itu menjadi Medan bersih, gitu. Dengan semangat kolaborasi, optimis Medan akan bersih. Insya Allah. Siap. Amin. Baik, sahabat kolaborasi, kita beralih ke Bang Abdul. Bang Abdul, sudah berapa banyak sampah yang berhasil dikumpulkan Bang melalui program ini Bang? Sampai program terakhir kita sudah hampir 2 ton sampah dari 4 program tersebut. Yang terakhir kita hampir 700 kilo, 610, kurang make sure mungkin 600 sampai 700 minggu lalu. Jadi sampai 4 program, 4 kegiatan sebelumnya kita sudah hampir 2 ton yang itu sampai kita kumpulkan kemarin dari program yang kita kolaborasi dengan Lurah Seagul sama Kecamatan Medan Barat seperti itu. Animo masyarakat itu tinggi ya Bang ya berarti ya? Alhamdulillah lumayan baik
Kalau dibilang tinggi banget tidak, karena masih proses ya. Step pertama udah cukup baik, jadi tinggal menambah animo lagi. Yang bilang Pak Lurah tadi dan Pak Camat, banyak PR yang harus Kepul dan Lurah dan Camat selesaikan untuk ke medan bersih seperti itu. Nah, untuk jenis sampah sendiri Bang, kira-kira jenis sampah seperti apa yang bisa diterima untuk program sedekah sampah ini? Oke, program untuk sedekah sampah dan lain sebagainya tadi, kita bisa menerima lebih dari 60 jenis sampah. Seperti kardus, kertas, logam, botol plastik, kaleng, minyak jelantah, ember, banyak lagi sebenarnya. Banyak banget, 60 jenis sampah Kepul bisa ambil sebenarnya. Untuk detailnya nanti teman-teman juga bisa lihat di aplikasi Kepul nantinya. Di situ semua jelas. Umumnya yang ngumpulin tuh ibu-ibu, anak-anak gadis, anak-anak muda atau apa sih Bang? Campur sih Mbak. Mungkin kebanyakan yang memang anak-anak muda yang tadi Pak Lurah bilang ada komunitas ataupun yang dibangun oleh Lurah, anak-anak muda untuk movement seperti lingkungan seperti ini lebih baik sebenarnya. Karena kita hampir 40% sekarang kan generasi milenial yang harus kita harapkan. Jadi kalau kemarin banyak anak milenial juga, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga campur. Bapak juga ada ya, bapak-bapak juga ada. Baik Bang Abdul, harapan Bang Abdul sendiri terhadap program itu seperti apa Bang? Yang harapan saya yang paling penting tuh program ini tetap sustain, berkelanjutan, tetap berimpact pada lingkungan, sosial, dan masyarakatnya juga. Agar value yang kita bawa bareng-bareng, mengubah sampah jadi berkah, mengubah sampah jadi rupiah, itu terrealisasikan. Karena itu yang menjadikan nanti Indonesia bebas sampah ataupun medan bersih seutuhnya gitu. Karena tanpa value yang kita bawa hari ini, mungkin hal itu tidak akan tercapai sih sebenarnya. Pentingnya kontribusi anak-anak muda juga ya, Benar. ya artinya ya, agar mewujudkan medan yang bersih, medan yang sehat, medan yang rapi, Benar. begitu ya. Baik Bang Abdul, terima kasih sahabat kolaborasi. Kita akan kembali lagi setelah ini. Baik Pak Lurah, kehadiran program sedekah sampah ini sendiri bagaimana animo masyarakat Pak? Kalau kita bicara animo di awal, mungkin kalau peak air itu yang kafe ke kafe itu cuma di pihak kita, generasi remaja kita. Baru kita munculkan sedekah sampah yang awalnya dari masyarakat sekitar aja nih, mulailah datang 10-20 orang ke masjid, sekalian ke masjid. Sekarang udah sampai 100 lah, saya rasa, alhamdulillah udah ada ratusan. Jadi apalagi kita di Masjid Syuhada kemarin, animo masyarakat yang sudah kami kumpulkan, sudah kami rupiahkan, kami serahkan ke masjid, datang lagi. Datang ya. Nah, uangnya langsung kami tukarkan, kami kasih lagi, kami tambahkan. Ya mungkin itu Mbak. Pak Lurah, penasaran nih, kira-kira sosialisasinya itu seperti apa sih sehingga informasi mengenai program sedekah sampah ini sampai ke masyarakat? Jadi sosialisasinya awalnya ya di masjid. Di masjid setelah kita memberikan, kita jelaskan ke warga, program kita itu nantinya seperti ini. Akan rutin nih, di kantor juga bisa. Itu yang saya harapkan, kenapa saya cari pertama masjid yang ramai warganya. Baik. Nah, jadi biar bisa dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Oke, ternyata di masjid yang kedua, setelah sampailah tujuan itu gitu kan. Dari mulut ke mulut, ke mulut ke mulut, oh jadi rame nih kan gitu. Dari kita sosialisasi kepala lingkungan juga, kepala lingkungan saya tugaskan, sampaikan ke masyarakat, kita ada program ini. Di medsos juga. Di medsos juga Ya. iya. Di medsosnya kecamatan saya minta tolong supaya lebih global kan, lebih banyak. Tidak di ruang lingkup kelurahan aja kan gitu. Banyak yang datang gitu. Tapi ini artinya bisa menyentuh dari masyarakat di luar Kecamatan Medan Barat sendiri begitu ya Pak Lurah ya? Ya saya harap. Kemarin juga ada ya dari Helvet, kita berbatasan sama Helvet juga ada datang warga. Kita harapkan ya seperti kata Pak Wali, mudah-mudahan kecamatan kelurahan lain juga bisa ikut bergerak. Oke. Akhirnya dari hanya sekedar informasi ada edukasi juga kami jelaskan. Juga dari Kepul juga ngedukasi kepala lingkungan terlebih dahulu, kepala lingkungan lebih ke masyarakat, lebih turun. Menggerakkan semua piranti-piranti ya. Baik, Pak Lurah, harapan Pak Lurah sendiri terhadap program sedekah sampah ini apa kira-kira Pak? Harapannya ya selain mengurangi sampah kita bantu juga Bapak Wali Kota, termasuk ini program prioritasnya Bapak Wali Kota, menciptakan Kota Medan bebas sampah. Harapannya sampah ini kan juga bisa kita buat bermanfaat. Seperti saya bilang tadi, kita bisa rubah itu mindset orang yang tidak mau memilah, yang tidak bilang udah buang aja gitu kan.
kita rubah jadi bermanfaat. Kita bantu juga pelaku usaha UMKM kita, mungkin di zaman COVID seperti ini banyak juga yang agak down atau gimana, kita bantu dengan program seperti ini. Harapannya itu sih. Terbangun kesadaran masyarakat. Masyarakat untuk memilah tadi. Baik. Bisa sampaikan sedikit ajakan mungkin untuk masyarakat mengumpulkan sampah kemana? Jadi pada kesempatan ini juga saya mengajak masyarakat, khususnya mungkin Kelurahan Seagul. Jadi masyarakat itu juga sudah selain bisa mengumpulkan di kantor lurah, juga bisa mengumpulkan di kepala lingkungan masing-masing. Jadi di lingkungan lebih dekat, dan juga Kepul juga memiliki aplikasi ya Bang. Jadi kalau tidak mengerti menggunakannya, sambil mungkin hari pertama ngasih ke lingkungan, bakal dijelaskan nama kepala lingkungan. Baik. Ini ada aplikasi Kepul juga bakal jemput langsung kalau capek, mungkin nggak sempat, dikumpulin nama Kepul di rumahnya. Baik. Jadi itu ajakan saya untuk masyarakat Seagul, terutama juga banyak manfaat kita tawarkan yang tadi seperti bayar BPJS, bayar listrik, bayar air, untuk mau ditukar voucher ke makanan, juga bisa ke kafe kan. Mungkin itu Mbak. Pak Camat, sebagai penutup Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Pak? Baik, ya, dari apa-apa yang sudah kita sampaikan, baik itu mengenai konsep, setelah itu juga mengenai ide, dan sampai kepada satu inovasi, ya. Pertama sekali yang mau saya sampaikan adalah, ya, pertama ucapan terima kasih ini kepada si pencetus ide, ya. Ada Pak Lurah, ada dari Kepul ya, dari Kepul ID, yang mana kita berharap ada suatu perubahan paradigma dari masyarakat kita, bahwa yang selama ini mereka itu kurang memahami bahwa sampah itu bisa menjadi berkah. Hari ini kita bisa membuktikan bahwa sampah itu tidak kotor. Ya, karena sampah itu sebenarnya diawali sebenarnya tidak kotor gitu. Ya. Sebelum dia sampai ke tempat pembuangan sampah kita, misalnya di bak sampah kita sudah dapat memilahnya. Nah, dengan cara memilah ini tentunya ketika itu sudah kita lakukan, kita sudah tidak muncul kepada kita bahwa sampah ini tidak kotor. Itu kan pemahaman gitu. Yang ke depan nanti harapannya adalah kepada kita semua pada pelestarian, ya, pada pelestarian lingkungan hidup kita yang ada di kecamatan ini, di masing-masing kelurahan, karena kita ada 6 kelurahan di tempat kita. Itu nanti apa yang dilakukan di Kelurahan Seagul ini akan kita laksanakan di 5 kelurahan lain. Nah, di 5 kelurahan lain, baik itu di Karangmerombak, di Pulau Brayan, di Kesawan, ya, setelah itu di Glugur, ini akan kita lakukan. Sehingga harapan sebenarnya ada ending besar yang mau kita capai dari 5 program prioritas Bapak Wali Kota yang ini terus-menerus dilakukan Pak Wali Kota. Kita di Kecamatan Medan Barat, kita berharap, ya, kita bukan sebagai pionir sebenarnya, kita berupaya sekuat tenaga kita untuk mewujudkan Medan bersih dan 5 program prioritas Bapak Wali Kota Medan dengan kolaborasi Medan Berkah. Baik. Itu harapan kita. Manfaat jangka panjang juga akan kita rasakan jika lingkungan bersih. Siap. Baik, begitu ya Pak Camat. Siap. Ya. Semangat untuk mewujudkan Medan bersih melalui Kecamatan Medan Barat, begitu juga dengan Pak Lurah, begitu juga dengan Kepul ID, Bang Abdul, ya, berkontribusi untuk Kota Medan. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sahabat kolaborasi, demikian bincang-bincang kita hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa dan salam kolaborasi.